Bagaimana dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran adalah kitab firman Tuhan? Maksudnya Tuhan yang sama yang ada di Alkitab. Jika demikian, maka konsekuensinya isi Al-Quran harus selaras dengan kitab sebelumnya, yaitu selaras dengan Perjanjian Lama, selaras dengan Perjanjian Baru. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membahas apa kandungan dari Al-Quran ini, apa kandungan dari Alkitab ini, ya kan? Ada pertanyaan-pertanyaan penting yang sangat-sangat prinsipil yang harus kita pastikan dulu, teman-teman. Ya, pertama, apakah Al-Quran adalah kitab firman Tuhan? Yang kedua, apakah Alkitab adalah kitab firman Tuhan? Nah, jika kedua-duanya mengklaim bahwa kedua kitab ini adalah kitab firman Tuhan, konsekuensinya, pertama, tidak boleh ada pertentangan di dalamnya. Ya, jadi tidak boleh isinya itu ada pertentangan, harus selaras semuanya. Seperti Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, ya, kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur, dan Injil itu semua isinya selaras, tidak ada yang bertentangan. Ya, semua firman yang tersebar di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru itu saling mendukung, saling menjelaskan satu sama lain. Nah, ini baru dikatakan bahwa Perjanjian Lama adalah firman Tuhan dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan. Ya, karena serasi, selaras. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran adalah kitab firman Tuhan? Maksudnya Tuhan yang sama yang ada di Alkitab. Jika demikian, maka konsekuensinya isi Al-Quran harus selaras dengan kitab sebelumnya, yaitu selaras dengan Perjanjian Lama, selaras dengan Perjanjian Baru. Tidak boleh bertabrakan, tidak boleh bentrok satu sama lain, tidak boleh menyangkali kitab sebelumnya, itu tidak boleh. So, teman-teman, ya. Nah, sekarang harus dibuktikan apa kriterianya sebuah kitab dikatakan sebagai kitab firman Tuhan. Apa kriterianya? Ya. Pertama, isi dari kitab tersebut atau hukum-hukum yang ada di dalam kitab tersebut atau firman Tuhan yang ada di dalam kitab tersebut tidak boleh bertentangan dengan sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan yang sangat-sangat prinsip adalah Maha Tahu, Maha Adil, Maha Kasih, ya, dan Maha Benar. Itu tidak boleh meleset, ya, tidak boleh ditabrak, teman-teman. Kalau ada ajaran yang menentang salah satu dari sifat Tuhan ini, atau melenceng dari salah satu dari sifat Tuhan ini dipastikan bahwa itu bukanlah kitab firman Tuhan. Ya, misalnya menentang keadilan Tuhan, tidak sejalan dengan kemahaadilan Tuhan, kemudian tidak sejalan dengan kemahakudusan, kemahasucian Tuhan, ya, kemudian ajarannya tidak sejalan dengan kemahatahuan Tuhan, kemudian ajarannya tidak sejalan dengan kemahabenaran Tuhan, dipastikan itu bukan kitab firman Tuhan. So, teman-teman. Lalu, pertanyaan kedua. Ya, kalau kita sudah tahu tadi, ya, bahwa
Apakah Quran merupakan kitab firman Tuhan? Tadi kita katakan harus selaras isinya dengan kitab sebelumnya. Apakah selaras? Tentu Anda sudah tahu jawabannya. Ya. Nah, teman-teman. Kemudian satu pertanyaan lagi. Apakah Alkitab adalah kitab satu-satunya firman Tuhan atau salah satu dari kitab firman Tuhan? Nah, tadi berhubungan dengan yang pertanyaan pertama, ya. Kalau Alkitab adalah salah satu dari kitab firman Tuhan, berarti ada kitab-kitab lainnya yang juga firman Tuhan. Ya. Ya mungkin itu Weda, ya, Tripitaka, Al-Quran, ya, dan lain-lain. Berarti itu boleh juga disebut sebagai firman Tuhan. Ya. Tapi berdasarkan fakta Alkitab sendiri, bahwa Alkitab adalah kitab satu-satunya firman Tuhan. Tidak ada lagi firman Tuhan di luar Alkitab. Mengapa demikian? Pertama, Alkitab sudah dikunci, sudah di lockdown, ya, dengan kitab Wahyu ayat 18 sampai 19. Tidak boleh lagi ditambahi, tidak boleh lagi dikurangi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Ini kesaksian dari Rasul Yohanes saat Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Ya, dibuang bukan karena dia teroris atau bukan karena dia koruptor, ya, dan bukan karena dia itu penjahat, bukan. Tapi Rasul Yohanes ini dibuang karena dia memberitakan Injil, memberitakan Kristus. Ya. Kita tahu Rasul Yohanes ini adalah rasul termuda, tapi hidupnya yang paling lama, ya. Paling lama dan paling terakhir meninggalnya, teman-teman. Meninggal di Pulau Patmos. Nah, dan satu-satunya rasul yang tidak mati martir, artinya tidak dianiaya, tidak dibunuh, ya, tapi mati karena tua, teman-teman, ya. Jadi Rasul Yohanes ini memang rasul spesial, ya, di mana melalui Rasul Yohanes ini Tuhan banyak mewahyukan tentang eksistensi Tuhan itu sendiri, ya. Jadi Rasul Yohanes lebih banyak memberitakan keilahian dari Kristus, ya. Sisi keilahian dari Tuhan Yesus itu lebih banyak diberitakan oleh Rasul Yohanes. Kita tahu ada kitab Yohanes, ya kan? Terus kitab Wahyu pun itu juga ditulis oleh Rasul Yohanes, teman-teman. Nah, di sini di kitab Wahyu, ya, Rasul Yohanes bersaksi, ya. Kita tahu bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab penyingkapan, ya, penyingkapan dari rahasia akhir zaman dan kehidupan yang setelah akhir zaman, teman-teman, yang akan datang, ya. Jadi Rasul Yohanes diberikan penglihatan atau penampakan, begitu, ya, oleh Tuhan Yesus, dan di dalam penampakan itulah Tuhan Yesus menyampaikan wahyu kepada Rasul Yohanes, dan Tuhan mengatakan, tuliskanlah apa yang engkau lihat ini dalam sebuah kitab, maka terjadilah kitab Wahyu ini, teman-teman. Seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah dikunci oleh Tuhan. Ya, ini Rasul Yohanes yang menjadi saksinya, bukan Paulus, ya. Jangan dikit-dikit Paulus begitu, ya. Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ya. Pulau Patmos tuh ibarat Nusa Kambangan lah kalau di Indonesia gitu, ya. Ya, di Nusa Kambangannya gitu, ya. Jadi di situ namanya Pulau Patmos. Ya. Nah, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Ya, jadi Alkitab ini disebut juga dengan kitab nubuatan.
Jika seorang, dengarkan baik-baik, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi, maaf, tidak boleh lagi ada penambahan, ya, tidak boleh lagi ada pengoreksian, tidak boleh ada lagi penyempurnaan. Cukup, ya, karena Alkitab itu sudah sangat sempurna. Jadi tidak boleh lagi ditambahi. Nah, ayat 19. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Teman-teman, ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, ya, kepada Rasul Yohanes, ya, dan Rasul Yohanes menuliskan ini, teman-teman. Karena di ayat 20-nya, ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin, kata Yohanes. Datanglah Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini yang berfirman adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus juga yang berfirman di semua kitab. Jadi teman-teman, jelas bahwa Alkitab tidak boleh lagi ditambahi dan dikurangi. Finish,